relativity that mass and energy are both are but different manifestations of the same thing. Siapakah orang yang paling jenius di dunia ini? Mendengar pertanyaan ini, nama yang terbesit di sebagian banyak orang adalah Albert Einstein. Karena nama Albert Einstein sendiri sudah menjadi sinonim dari jenius itu sendiri. Namun kejeniusan Einstein bukan dari bawaan lahir waktu dia kecil. Dia bahkan dipanggil sebagai anak yang bodoh. Lalu bagaimana seorang yang dulunya dicap sebagai anak yang bodoh bisa menjadi ilmuwan paling berpengaruh di dunia? Dan apakah secara tidak langsung ia memiliki andil dalam pembuatan bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki? Mari kita simak videonya sampai habis. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880, karena ayahnya dan pamannya yaitu Jacob membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Perusahaan yang dibangun oleh mereka berdua bernama Elektrotechnische Fabrik J. Einstein dan C.Y. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gimnasium Luitpold yang sekarang bernama Gimnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun keluarga pindah ke Pavia, tetapi Albert Einstein masih bersekolah di Gimnasium Luitpold dan pada saat itu ia masih berusia 15 tahun serta berusaha untuk menyelesaikan pendidikannya di sekolah itu. Namun, pada suatu waktu, Albert Einstein sempat bersitegang dengan pihak sekolah karena tidak suka dengan metode mengajar yang diajarkan oleh guru-gurunya. Bahkan, ia sempat menulis dan mengatakan bahwa semangat belajar dan pemikiran kreatif yang dimiliki dirinya hilang begitu saja, karena pelajaran hafalan yang cukup padat. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Pada usia 17 tahun, Albert Einstein melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich yang saat ini bernama Genossische Technische Hochschule, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu fisika dan matematika. Albert Einstein menyelesaikan studinya di Politeknik Federal Swiss pada tahun 1900, dan pada tahun 1901 ia menjadi warga negara Swiss. Pada tahun 1903, Albert Einstein menikah dengan perempuan yang bernama Mileva Marie. Setelah menikah 1 tahun, Albert Einstein dan Mileva Marie mempunyai seorang anak yang bernama Hans Albert Einstein dan lahir di Bern, Swiss. Anak kedua Albert Einstein dan Mileva Marie yang bernama Eduard lahir di Zurich, Swiss. Namun pernikahan Albert Einstein dan Mileva Marie harus kandas di tengah jalan pada tanggal 14 Februari tahun 1919. Semua itu terjadi setelah mereka berdua sudah pisah rumah selama 5 tahun. Dan Albert Einstein lebih memilih Elsa Lontal sebagai cinta sejatinya. Elsa Lontal merupakan sepupu dari Albert Einstein. Sejak tahun 1912 Albert Einstein sudah menjalani hubungan dengan Elsa Lontal. Dan pada tahun 1919, Albert Einstein menikahi sepupunya yang bernama Elsa Lontal. Setelah lulus pada tahun 1900, Albert Einstein mencari sebuah pekerjaan dan baru mendapatkannya pada tahun 1901. Ia bekerja di sebuah kantor paten untuk kekayaan intelektual di Bern. Ia menjabat sebagai asisten penguji tingkat 3. Di sela-sela waktu luangnya, tidak lupa untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang disukai yaitu fisika. Pada tahun 1902, Albert Einstein bersama teman-temannya di Bern membentuk sebuah grup diskusi yang diberi nama The Olympia Academy. Grup kecil ini biasa melakukan pertemuan secara teratur dengan pembahasan berupa sains dan filsafat. Setelah beberapa tahun bekerja di kantor paten ini, di tahun 1903 Albert Einstein diangkat menjadi karyawan tetap di kantor ini. Albert Einstein sudah banyak membuat karya dan kebanyakan karyanya berupa masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika.
Berkat karya-karyanya tentang masalah transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika, Albert Einstein dapat menemukan tentang sifat cahaya dan koneksi mendasar antara ruang dan waktu. In offering the opportunity to present to you with the coming formality, this most distinguished monarch of the mind, who is making an all too. Pada dasarnya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Albert Einstein cukup banyak, tetapi ada 3 penemuan terbesar yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan teori umum relativitas, tentang atom, dan fusi nuklir. Simak ulasan tentang 3 penemuan penting yang ditemukan oleh Albert Einstein. Ke-1, teori relativitas umum. Saat masih bekerja di kantor paten, Albert Einstein sudah mulai melakukan penelitian tentang teori relativitas dengan membuat dasar-dasar ekuivalensi. Ia sudah mulai berasumsi bahwa medan-medan gravitasi setara dengan peningkatan acuan. Misalnya, saat orang-orang sedang berada di elevator yang sedang bergerak, orang-orang itu tidak bisa menentukan kekuatan apa yang dapat menggerakkan dirinya, apakah disebabkan oleh gravitasi atau percepatan elevator yang stabil. Pada tahun 1913, Albert Einstein diberikan kesempatan untuk menjadi seorang direktur di Institut Kaisar Wilhelm di Berlin, Jerman. Meskipun sedang terjadi Perang Dunia ke-1, hal itu tidak menyurutkan niat Albert Einstein untuk melanjutkan penelitian-penelitiannya sehingga di tahun 1916, ia berhasil mematenkan teori umum relativitas. Berkat penemuan teori ini maka Albert Einstein menjadi terkenal ke seluruh dunia. Menurut teori umum relativitas, semua benda yang bukan berasal dari gaya gravitasi termasuk ke dalam pengaruh benda pada geometri ruang dan waktu. Sebelum adanya teori umum relativitas, berbagai macam gerakan yang terjadi pada orbit planet-planet belum diketahui. Setelah adanya teori relativitas ini, Albert Einstein menjelaskan tentang berbagai macam gerakan yang terjadi pada orbit planet-planet. Teori ini juga menjelaskan bagaimana memprediksi pembelokan cahaya bintang yang ada di sekitar benda-benda langit yang besar, seperti matahari. Pada tahun 1919 terjadi peristiwa gerhana matahari yang dimana pada peristiwa itu merupakan perantara atau penghubung yang membuat nama Albert Einstein lebih dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Kedua, teori kesetaraan massa energi. Teori kesetaraan massa energi merupakan teori yang sampai saat ini digunakan oleh pelajar hingga ilmuwan fisika. Teori ini adalah teori yang diciptakan oleh Albert Einstein yang berasal dari hasil pengamatannya atas objek yang bergerak sehingga hampir mendekati kecepatan cahaya. Di dalam teori kesetaraan massa energi terdapat rumus yang sudah sangat terkenal yaitu E sama dengan mc2. Dalam rumus ini, E merupakan energi, J M merupakan massa kg, dan C merupakan kecepatan cahaya ms1. Berdasarkan rumus E sama dengan mc2, jumlah energi yang maksimal bisa dihasilkan dari suatu objek sama dengan massa objek yang dikalikan kuadrat dari kecepatan cahaya. Bom atom. Albert Einstein bisa dikatakan bukan merupakan penemu utama atau pemimpin pembuatan bom atom, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa pembuatan bom atom menggunakan teori yang diciptakan oleh Albert Einstein. Secara tidak langsung ia memiliki andil dalam pembuatan bom atom. Penemu bom atom yang terjadi pada Hiroshima dan Nagasaki adalah Robert Oppenheimer. Ketika Perang Dunia II terjadi pada tahun 1939, sebuah metode tentang pembelahan yang terjadi pada atom-atom uranium telah ditemukan. Hal ini sangat mirip dengan apa yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu penemuan tentang zat yang dapat diubah menjadi energi. Dengan penemuan itu maka para ilmuwan fisika menyadari bahwa atom-atom uranium dapat dijadikan sebagai bahan peledak atau bisa digunakan untuk menghasilkan suatu ledakan. Leo Szilard dan Eugene Wigner merupakan 2 orang ahli fisika keturunan Hungaria yang melakukan perjalanan ke Amerika untuk bertemu dengan Albert Einstein. Ketika sudah bertemu dengan Albert Einstein, mereka berdua memberikan saran kepada Albert Einstein untuk menulis sebuah surat secara langsung kepada Presiden Amerika pada saat itu yaitu Franklin D. Roosevelt untuk melakukan penelitian tentang bom atom. Pembuatan bom atom dilakukan pada tahun 1939 di bulan Agustus. Pada saat itu, Albert Einstein sangat berharap bahwa pembuatan bom atom digunakan sebagai senjata yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah serangan musuh, bukan untuk mengalahkan musuh karena daya ledak pada bom atom ini sangatlah besar. Namun, semua harapan itu harus sirna karena bom atom yang diharapkan agar jangan sampai digunakan, tetapi tetap digunakan untuk menaklukkan musuh dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Hal itu memunculkan rasa kecewa yang sangat besar yang dirasakan oleh Albert Einstein. Kekecewaan itu benar-benar terasa pahit karena Albert Einstein merasa bersalah karena sudah ikut andil dalam pembuatan bom atom itu. Setelah perang selesai, Albert Einstein meyakinkan diri untuk berhenti dari Institut Studi Lanjutan. Albert Einstein hingga kematiannya terus mengerjakan teori relativitas umum dan pada saat yang sama,
Ia sangat berusaha untuk menghilangkan atau menghapus perang dan senjata nuklir. Albert Einstein meninggal pada tahun 1955 di Princeton. According to the formula mentioned above, this was demonstrated by Cochran and Walton in 1932